Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Dirham Fajari. NPM saya 065125017. Saya dari program studi ilmu komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya di sini mau mempresentasikan laporan jawaban soal UTS pengantar ilmu komputer. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan hasil jawaban ujian tengah semester. Mata kuliah pengantar ilmu komputer ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan dokumentasi hasil pengerjaan ujian serta sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman penulis terhadap materi yang telah dipelajari selama perkuliahan. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana pemahaman penulis terhadap konsep dasar ilmu komputer, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, sistem operasi, dan pemrograman dasar. Pendahuluan latar belakang. Perkembangan teknologi informasi komunikasi yang sangat pesat dengan menjadikan ilmu komputer sebagai salah satu bidang ilmu yang penting dalam berbagai aspek kehidupan. Hampir seluruh kegiatan manusia kini melibatkan penggunaan komputer, baik dalam bidang pendidikan, bisnis, pemerintahan, maupun hiburan. Oleh karena itu, pemahaman dasar mengenai konsep dan prinsip kerja komputer menjadi hal yang wajib dimiliki oleh setiap mahasiswa, khususnya mereka yang menempuh pendidikan di bidang ilmu komputer. Mata kuliah pengantar ilmu komputer memberikan landasan awal bagi mahasiswa untuk memahami komponen dasar sistem komputer, perangkat keras dan lunak sistem operasi jaringan komputer, serta dasar-dasar pemrograman. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengenal fungsi serta peranan komputer dalam penyelesaian berbagai permasalahan. Tujuannya, penyusunan laporan hasil jawaban tengah semester ini adalah untuk: 1. Menunjukkan hasil pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari selama perkuliahan. 2. Dokumentasi hasil pengerjaan ujian secara sistematis dan struktur. Yang ketiga, menjadi bahan evaluasi bagi mahasiswa dalam memahami konsep dasar ilmu komputer. Yang ketiga, manfaatnya. Laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai: 1. Bahan referensi untuk memahami kembali konsep dasar dalam ilmu komputer. 2. Sarana pembelajaran bagi mahasiswa agar lebih memahami hubungan teori dengan penerapan praktisnya. 3. Wadah refleksi dan evaluasi diri terhadap pencapaian hasil belajar selama perkuliahan berlangsung. Jawaban nomor 1. Generasi komputer ke-1 berkembang pada zaman Perang Dunia Kedua. Kemunculannya komputer ini digunakan untuk negara-negara yang sedang berperang. Generasi ke-1 komputer sekitar tahun 1940 sampai 1956. Komponen dasarnya menggunakan tabung vakum atau vacuum tube sebagai sirkuit utama. Karakteristiknya: yang pertama, ukuran sangat besar dan memerlukan ruangan luas. Yang kedua, membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Yang ketiga, menghasilkan panas berlebihan. Yang keempat, menggunakan bahasa mesin. Generasi kedua komputer ada sekitar tahun 1956 sampai 1963.
Komponen dasarnya yaitu menggunakan transistor menggantikan tabung vakum. Karakteristiknya, yang pertama, sirkuitnya berupa transistor. Yang kedua, program dapat dibuat dengan bahasa tingkat tinggi atau COBOL, Fortran, Algol. Yang ketiga, kapasitas memori utama sudah cukup besar. Yang keempat, proses operasi sudah cepat. Yang kelima, membutuhkan lebih sedikit daya listrik. Yang keenam, berorientasi pada bisnis dan teknik. Jawaban yang kedua yaitu komputer sangat penting dalam kehidupan teknologi saat ini karena kemampuannya untuk mengelola, menyimpan, dan mentransmisikan data dengan kecepatan dan akurasi tinggi, serta berfungsi sebagai platform universal untuk berbagai inovasi. Yang pertama, pengolahan data dan analisis. Yang kedua, komunikasi global. Yang ketiga, otomatis dan efisiens. Yang keempat, pendidikan dan informasi. Yang kelima, inovasi teknologi. Jawaban yang ketiga yaitu jaringan komputer adalah sekumpulan dua atau lebih perangkat komputasi, seperti komputer, server, printer, dan lain-lain, yang saling terhubung satu sama lain. Tujuan utama koneksi ini adalah untuk berbagi data, informasi, dan sumber daya. Misalnya, berbagi printer atau akses internet menggunakan serangkaian aturan yang disebut protokol komunikasi, baik melalui teknologi fisik atau kabel maupun nirkabel. Jawaban yang keempat yaitu sistem operasi. Operasi sistem atau OS ada perangkat lunak sistem yang mengenal dan mengontrol semua sumber daya, hardware, dan software pada komputer. OS bertindak sebagai perantara antar pengguna dengan perangkat keras komputer, memungkinkan pengguna untuk menjalankan program aplikasi dengan mudah. Fungsi utama OS: manajemen memori atau RAM, manajemen perangkat keras, atau input-output CPU. Yang ketiga, manajemen file dan direktori. Yang keempat, menyediakan antarmuka pengguna atau CLI atau GUI. Tiga contoh sistem operasinya adalah Microsoft Windows, contohnya Windows 11, OS paling populer untuk komputer pribadi. Yang kedua, Apple Mac OS, contohnya Sonoma, OS yang dirancang khusus untuk perangkat Apple Macintosh. Yang ketiga, Linux, contohnya Ubuntu atau Fedora. OS open source yang terkenal fleksibel dan kuat untuk server maupun desktop. Jawaban kelima yaitu software perangkat lunak adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital, yang terdiri dari rangkaian instruksi atau program yang didapat dieksekusi oleh komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Software tidak memiliki wujud fisik tetapi memungkinkan hardware untuk berfungsi. Contoh software: Microsoft Word, jenis softwarenya aplikasi, fungsinya yaitu mengolah kata, membuat, mengedit, dan mengformat dokumen teks. Yang kedua itu ada Microsoft Excel, jenis softwarenya aplikasi, fungsinya mengolah angka, melakukan perhitungan, analisis data, dan membuat grafik atau tabel. Yang ketiga, Google Chrome. Jenisnya aplikasi. Fungsinya yaitu
me peramban web atau web browser untuk mengakses dan menampilkan halaman di internet. Yang keempat itu ada Adobe Photoshop. Jenis softwarenya adalah aplikasi. Fungsinya mengelola dan mengedit gambar video, desain grafis, dan manipulasi visual. Yang kelima, FLC Media Player. Jenis softwarenya ada aplikasi. Fungsinya pemutar player berbagai jenis file multimedia, audio, dan video. Yang keenam, antivirus. Jenis softwarenya ada utilitas sistem. Fungsinya adalah melindungi sistem komputer dari virus, malware, dan ancaman keamanan lainnya. Yang ketujuh, itu Linux. Jenis softwarenya adalah sistem operasi. Fungsinya mengelola sumber daya, hardware, dan menyediakan platform untuk menjalankan aplikasi. Jawaban yang keenam adalah hardware perangkat keras adalah komponen fisik dari sistem komputer yang dapat disentuh, dilihat, dan dirasakan. Hardware berfungsi untuk menjalankan instruksi dari software dan melakukan tugas-tugas dasar seperti input, pemrosesan, output, dan penyimpanan data. Contoh hardware-nya yang pertama CPU, jenis hardware-nya yaitu pemrosesan, fungsinya otak komputer memproses semua instruksi dan data. Yang kedua, monitor, jenis hardware-nya yaitu output, fungsinya yaitu menampilkan informasi visual atau hasil pemrosesan kepada pengguna. Yang ketiga, keyboard, jenis hardware-nya itu input, fungsinya memasukkan data berupa huruf, angka, dan perintah ke komputer. Yang keempat yaitu mouse, jenis hardware-nya yaitu input, fungsinya menggerakkan kursor, memilih objek, dan memberikan perintah navigasi. Yang kelima, RAM, jenis hardware-nya yaitu penyimpanan. Fungsinya menyimpan data dan program sementara saat komputer sedang beroperasi atau penyimpanan cepat. Yang keenam yaitu hard drive yaitu atau HDD atau SSD. Jenis hardware-nya yaitu penyimpanan. Fungsinya menyimpan data dan sistem operasi secara permanen. Yang ketujuh, printer atau output. Jenis hardware-nya yaitu output. Fungsinya mencetak data digital atau teks atau gambar ke media kertas. Jadi kesimpulan dari presentasi ini yaitu studi tentang dasar-dasar ilmu komputer ini memberikan pemahaman fundamental mengenai evaluasi, peran, dan komponen esensial dari sebuah sistem komputasi modern. Yang pertama, evolusi generasi. Komputer berkembang pesat dari mesin besar bertenaga tabung vakum. Generasi pertama menjadi mesin yang lebih ringkas dan efisien dengan transistor generasi kedua. Kedua, peran vital. Komputer menjadi sangat penting di era teknologi saat ini karena perannya sebagai alat utama dalam komunikasi global, mengelola data, dan pendorongan efisiensi di segala bidang. Yang ketiga, sistem komponen. Sebuah sistem komputer berfungsi melalui interaksi terintegrasi dari tiga elemen utama. Yang pertama, yang pertama itu ada hardware, yang kedua itu ada software, yang ketiga itu sistem operasi. Yang keempat, konektivikasi. Konsep jaringan komputer memastikan perangkat dapat saling berbagi sumber daya dan informasi, memungkinkan koneksi global yang kita nikmati saat ini. Sekian dari saya.
presentasinya. Mohon maaf bila ada salah kalimat atau salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.